Nah, waktu itu sedikit ya kalau Hmm. boleh tahu, itu kan lu sempet cuan, terus lu turun lagi. Hmm. Ada rasa penyesalan nggak take profit semuanya waktu itu? Waktu itu ada Pak, ya pasti ada lah. Pasti ada. Tapi mungkin karena waktu itu gue nggak urgent banget ya. Oh ya, Ya uangnya. pas di saat itunya enggak, tapi pas gue butuhnya jadinya enggak jadi kayak waduh harusnya gue take profit sih Iya, gitu iya. sih. Oke, Jadi kalau penyesalan tuh lebih ke arah karena kalau kadang gini loh, kalau lu udah di puncak Iya, di pucuk kan, iya, lu kan ngerasa kayak wah ini masih bisa lebih gitu kan. Dan lu nggak butuh sekarang. iya. Tapi ketika udah terlalu dalam, nah itu lu kadang kayak nyesel sih. Benar-benar. Ya, Gitu. ada rasa penyesalan. Oke, mungkin kita lanjut ya. Ini Ya. menarik banget ya. Waktu itu cukup heboh lah ya. Lu mengubah 30 juta ya waktu itu ya. Ada isunya ya. Ya itu tahun lalu sih. Tahun lalu ya? Sebenarnya yang ngubah 30 juta itu bukan karena tiba-tiba ngubah 30 juta sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya gue udah melakukan trading di akun gue yang lain. Ya. Cuman waktu itu karena ada memang gue tuh habis diundang sama exchange. Ya. Terus gue nggak enak sama, kan kadang kalau lu udah dibayarin dan lain-lain gue nggak enak kan. Ya udahlah gue coba. Oh ya, Ya, yang di penting Bali ya? ya di Bali. Yang penting ada rebate juga kan. Ya udahlah, gue anggap gue cobalah gitu kan platformnya gitu kan. Terus gue tuh trading di 2 akun gue, tapi ini akunnya kecil. Oke. Dan waktu itu gue sempat pikir kan, kan gue kan nggak punya value, gue nggak jago marketing. Ya. Gue nggak jago marketing, gue juga nggak jago, ya I mean like mungkin gue kayak Kali Mas Sada lah. Oke, introvert ya? Introvert, dan gue nggak bisa marketing, gue ngajar edukasi itu nggak bakal laku. Oke. Jadi gue mikir, oh cara gue adalah berarti harus buktiin. Ya. Nah tapi waktu itu gue iseng buka portofolio terbuka, gue terinspirasi dari Ko Andre Hakim. Oke. Portofolio terbuka gue trading, cuma somehow banyak hal yang tidak terekspektasikan. Karena waktu itu kayak salah satunya gue tuh nge-long satu koin yang namanya Mantra Om, turun 90% gue long. Nah waktu itu Oh. gue pakai $200 terus kali 20, tapi dia naik sampai 160% di spot. Oke. Itu langsung profit gue tuh sampai $10.000 dari $2.000 itu. Oh, oke. Nah, karena gue tahu sesuatu yang naik cepat pasti akan dibanting lebih cepat. Nah. Jadi gue take profit waktu itu. Oke. Nah gue take profit, tapi waktu itu kan market belum, masih biasa aja kayak sekarang lah gitu kan. Nah akhirnya udah jadi 10.000 tuh. Nah tapi waktu itu BTC-nya mulai naik. Nah gue cuannya di BTC, abis itu mulailah peretelan itu sih sebenarnya. Jadi portofolio gue waktu itu udah mulai terbuka dari awal. Oke. Gitu, dan gue coba buktiin, cuman ramenya itu setelah gue beli mobil lah. Oke. Gitu, gue beli mobil waktu itu kan gue beli Porsche Taycan ya. Porsche Taycan. Terinspirasi dari si Andre Hakim juga. Andre Hakim. Karena gue mikir gini, kalau dengan uang segitu menurut gue kayak gue nggak bakal kan waktu itu kan gue masih dari 2000 jadi 2M 3M lah gitu kan. Wah nggak mungkin dong gue beli McLaren gitu kan. Masih jauh banget gitu kan. Jadi gue mikir, tapi gue waktu itu iseng doang, gue mikir. Oke. Untuk lu terlihat selevel dengan orang itu, lu harus punya barang yang sama. Barangnya sama. Dan gue terpikirkan Andre Hakim punya Taycan. Dia kan beli baru 45M gitu kan. Gue beli second. Oke. Nggak jadi ya. Tapi kan orang nggak peduli. Orang lihatnya nggak punya. Mobilnya. Ya, waktu itu gue beli. Tapi waktu itu gue cuman kayak mau self reward juga sih. Karena gini, orang bilang lu cuan. Kita gue cuan ratusan miliaran bla bla bla. Tapi apa hasilnya apa? Benar. Nggak kelihatan apa gitu kan. Jadi kalau memang iya benar, lu harusnya punya bukti dan memang ada hasilnya. Jadi kayak misalnya gue bilang, oh gue udah cuan sampai jutaan dolar nih misalnya. Ya ada McLaren, Ferrari, Lambo gitu. Ada buktinya gitu kan. Mungkin bullshit sih kalau orang bilang kalau lu udah cuan tapi lu nggak mau show apa yang lu udah dapatkan sih. Iya. Gitu. Bisa aja bohong ya dia. Bisa aja bohong. Oke. Oke, menarik banget nih. Gue pengen tahu sih, kan lu mungkin belajar nih otodidak semua bisa dibilang ya. Bisa dibilang otodidak. Tapi gimana caranya orang lu belajar otodidak sampai lu benar-benar tahu kapan lu harus masuk, lu harus keluar, dan lu take profit dan cuan gitu. Itu something yang mungkin susah banget bro ya. Sebenarnya yang gue pelajari itu bukan karena dari tradingnya, tapi pas karena dulu gue programming. Oke. Dari programming kan kita selalu problem solving. Terus supaya ini tidak terjadi lagi, gue harus kayak gimana. Jadi basic dari cara berpikir gitu udah tercipta dari dulu di startup juga gitu kan. Nah akhirnya ketika di trading gue bisa melakukan yang namanya evaluasi. Nah terkadang mungkin experience itu bukan kena di gue, tapi mungkin dulu ya, mungkin member gue, mungkin dari teman-teman gue. Nah gue langsung mikir kayak, oh kalau kayak gitu gue harus seperti apa kalau sampai terjadi seperti itu. Nah terus
apa namanya, kalau dulu gue belajar otodidak itu karena memang dari programming bahkan, gue kan anak SI kan nggak belajar teknologi banyak. Iya. Jadi kayak AI dan lain-lain itu otodidak semua. Kalau gue pribadi mungkin cukup gampang ya, menurut gue tuh kalau teknis ya, Oke. hal-hal teknis tuh lu bisa pelajari di internet tuh banyak banget. Hmm. Apalagi yang gue sangat bersyukur sekarang tuh adanya AI. Iya. AI, ChatGPT dan, lain-lain itu bener-bener bisa mempercepat waktu belajar kita. Iya. Nah menurut gua tinggal dari kitanya gimana mampu menyerap seberapa cepat sih. Hmm. Dan bahkan kayak dulu kan kalau dulu zaman gua ya belajar ya, lu harus cari di Google. Kalau orang nggak ada case yang terjadi seperti itu, kalau nggak ada yang kayak gitu, lu nggak tahu caranya gimana Iya bener, solve-nya, nggak ketemu biasa. nggak ketemu. Nah tapi sekarang lu tanya ChatGPT pasti jawab. Iya. Nah jadi gua tuh sekarang kayak belajar apapun itu dulu ya, maksudnya belajar terutama kayak teknikal ya, analisa teknikal YouTube banyak banget. Banyak bener. Nah, cuman kalau gue pribadi, kumpulin sebanyak-banyaknya referensi, Oke. and then lu pahamin dulu intinya basic-nya seperti apa. Iya. Nah, nanti lu cocoknya gimana, Hmm. gitu loh. Intinya kayak misalnya dulu gue belajar dari Pak Gema, Oke. terus dari siapa namanya, yang Bitcoin, Angga, ya. Kalau Dulu nggak kan Angga lumayan dari dulu lama ya, kan, OG lah. OG lah. Maksud gue, terus beberapa media-media kan dulu udah mulai ngajarin analisa teknikal, jadi Iya. gue coba kumpulin, terus kayak fundamental, kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi gue coba untuk kumpulin referensi sebanyaknya, misalnya lu belajar Fibonacci, Iya. lu pelajari dari berbagai orang yang ngajarin Fibonacci. Nanti lu juga bisa tahu tuh yang mana yang masih cupu tuh. Oke, sense-nya ada. Sense-nya ada gitu Oke. kan. Nah, terus yang jago gimana, Iya. karena kalau lu udah pahami basic-nya, lu pasti jadi tahu kayak, oh ini orang yang bisa dan enggak gitu sih. Gitu. Jadi gue biasanya kumpulin banyak-banyak, habis itu dimengertiin dulu. Oke.